Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang 60 langkah APN ya teman-teman. Jadi nanti tuh di slide ini bakal berisi langkah-langkah tentang asuhan persalinan normal. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena sering banget nih teman-teman, soal di UKOM maupun SKB CPNS Bidan itu banyak banget keluar tentang ini. Misalnya contohnya kayak habis melakukan PTT kita harus ngapain, habis suntik oksi kita harus ngapain, kemudian habis putaran paksi luar kita harus ngapain, dan lain-lain. Nah, nanti akan aku jelaskan di sini ya teman-teman. Silahkan teman-teman simak dengan baik-baik, santai aja tapi serius, boleh banget teman-teman sambil ngemil, sambil makan, boleh banget. Nah, nanti poin-poinnya boleh teman-teman screenshot ataupun teman-teman catat di buku tulis teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum gabung grup UKOM Kebidanan, silahkan bergabung. Untuk linknya udah aku cantumkan di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga bisa banget gabung di grup UKOM Bidan tersebut, karena untuk soalnya pun mirip-mirip. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke materinya aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi buat video, materi-materi, dan soal pembahasan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update materi-materi tentang UKOM, tentang per-CPNS-an, dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja ke materinya. Nah, ini aku spill contoh soal yang aku share di grup Telegram. Nah, nanti ini akan aku bahas di bagian terakhir ya teman-teman, setelah aku menjelaskan ke teman-teman tentang 60 langkah APN tersebut. Nah, ini contoh soalnya, kemudian ini juga contoh soalnya lagi ya. Nah, terus apa yang selanjutnya dilakukan oleh bidan dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kok kontrasepsi darurat? Maaf ya teman-teman, ini kemarin kan aku edit pakai slide yang kemarin, terus ini lupa belum aku delete, maaf ya. Nah, agak ketutup, nggak apa-apa deh. Nah nanti poin atau langkah asuhan, maaf ya teman-teman nggak rapi karena ini tuh aku rekamannya pakai handphone, jadi ini agak ketutup sini, nggak apa-apa ya, yang penting jelas nanti. Nah, poin langkah asuhan persalinan normal nanti yang akan aku sampaikan ke teman-teman adalah tentang ini teman-teman yang sering keluar ya, tanda dan gejala kala 2 apa aja, terus siap alat siap dirinya tuh apa, pastikan pembukaan lengkap, siap ibu dan keluarga, siap tolong saat kepala janin tampak di depan vulva 5-6 cm. Kemudian nanti aku akan jelasin tentang tolong ketika kepala bahu badannya lahir, kemudian tentang asuhan bayi baru lahir, kemudian tentang manajemen aktif kala 3, kemudian tentang cek perdarahan, dan tentang asuhan pasca persalinannya seperti apa. Nanti akan aku coba jelaskan dan aku tekankan di poin-poin pentingnya biar teman-teman nanti kalau menemui soal tidak kebingungan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang poin pertama ini emang gak aku kasih nomor 1-60 menjadi maaf ya teman-teman ya, agak rame karena ini aku rekamannya di pagi hari, jadi banyak orang-orang lewat, banyak orang tukang sayur lewat, jadi ada kayak suara-suara gitu, nggak apa-apa deh ya. Oke, aku nggak tulis 1-60 langkah APN, tapi ini kalau dihitung nanti ada 60 kok teman-teman ya. Nanti akan aku tekankan yang sering keluarnya. Oke, yang pertama adalah tanda gejala kala 2. Nah, tanda gejala kala 2 tuh ada apa aja? Ada dorongan meneran, ada tekanan pada anus, perineumnya menonjol, vulvanya membuka, dan anusnya membuka. Ini mah gampang ya, insya Allah ya. Singkatannya adalah Doran Teknus Perjol Vulka Anka. Ini ya, kalau ada tanda seperti ini berarti ini ada tanda gejala kala 2 kayak gitu ya, ada ini. Oke, paham ya, ini mah gampang insya Allah. Bentar. Nah, kemudian yang kedua adalah siap alat atau siap diri. Nanti kita diminta untuk cek alat, memakai celemek, cuci tangan, pakai sarung tangan DTT ya. Kemudian siapkan oksi dan setengah kocer ya. Masukkan oksinya ke tabung suntik dan sisihkan setengah kocer untuk memecahkan ketuban.
dalam artian jika ketubannya masih utuh. Nah teman-teman, untuk step yang mungkin terlalu banyak nanti akan aku skip, jadi biar teman-teman bisa fokus ke yang sering keluarnya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah pastikan pembukaan lengkap. Nah, kita diminta nanti ketika APN ya, bersihkan vulva dan perineum dengan kasa DTT, periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, lakukan amniotomi jika ketubannya masih utuh, dekontaminasi sarung tangan bekas pakai ke larutan klorin, kemudian cek DJJ. Ya, aku skip kalau yang sekiranya mungkin jarang keluar gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat ada siap ibu dan keluarga. Nah, beritahu ibu jika sudah buka lengkap dan keadaannya janin cukup baik. Bantu ibu memilih posisi yang nyaman. Meminta keluarga untuk mendampingi dan memberi support. Nah, biasanya suaminya nemenin, kemudian dikasih minum gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau HIS-nya positif, berarti kan si ibu ini ada keinginan untuk meneran ya. Kita sebagai bidan bantu memilih posisi yang nyaman untuk ibu. Kemudian bimbing meneran efektif dan benar ya teman-teman. Kalau HIS-nya negatif ya, tidak ada keinginan meneran, anjurkan istirahat di antara 2 kontraksi ya teman-teman ya. Anjurkan keluarga untuk memberikan support dan beri asupan cairan. Nilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai tiap 5-10 menit ya teman-teman ya. Kemudian lakukan stimulasi puting susu untuk memperkuat kontraksi. Nah, ini kalau HIS-nya negatif. Kemudian posisikan ibu nyaman gitu. Nah, yang kelima, siap tolong. Nah, saat kepala janin tampak di depan vulva 5-6 cm, itu kan kita diminta untuk pasang handuk di atas perut ibu. Kemudian kita pasang alas bokongnya, kemudian buka tutup partus setnya, periksa alat ulang dan didekatkan alatnya, kemudian kita pakai sarung tangan gitu ya. Oke, kemudian ini, tolong kepala, bahu, dan badan. Nah, ini juga sering keluar ya teman-teman ya, step-step ini. Kan melakukan stand tuh, satu tangan melindungi bagian kepala agar kepalanya, jadi satu tangan ini melindungi kepala ya, belakang kepala, agar kepalanya tetap fleksi biar nggak mendongak gitu ya. Kemudian setelah lakukan stand kita cek tuh lilitan tali pusatnya ya teman-teman ya. Periksa adanya lilitan tali pusat. Jika ada lilitan longgar, maka lepaskan lilitan. Jika lilitannya erat, maka klem tali pusat menggunakan 2 klem berjarak 3 cm dan dipotong di antara 2 klem. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita tunggu putaran paksi luarnya. Kemudian kita lakukan ini teman-teman, biparietal ya, melahirkan bahu depan ya atau anterior dulu ya teman-teman ya. Lalu melahirkan bahu belakang atau posteriornya. Nah, kalau udah biparietal, kemudian kita lakukan sangga susur ya. Ini teman-teman pasti pernah dapat lah ya di perkuliahan. Ini aku review ulang tentang step-step yang sering keluar gitu aja ya. Nah, kemudian untuk asuhan bayi baru lahirnya, nah kita diminta untuk melakukan penilaian sepintas apakah bayinya cukup bulan, menangis kuat, warna kulitnya, dan tonus ototnya gimana. Kalau udah dikeringkan kan tubuh bayinya pakai handuk, kemudian dicek apakah ada janin kedua atau enggak. Beritahu ibu ya teman-teman ya, akan disuntik oksitosin agar uterusnya berkontraksi dengan baik. Jangan tiba-tiba langsung disuntik kan ya, kasihan ya ibunya kaget. Kemudian suntik oksitosin ya, ini dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Berapa? 10 IU di sepertiga paha bagian luar gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah suntik oksi, lakukan jepit tali pusat dengan klem 3 cm dari pusar bayi ya. Kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat dengan jarak 2 cm dari klem pertama ya. Kemudian potong atau ikat tali pusat, kemudian lakukan IMD selama 1 jam ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh nggak usah terlalu dihafal, cuma kalau kita sering baca-baca kita jadi ingat, oh kayak gini ya stepnya ya, oh kayak gini stepnya. Apalagi kalau teman-teman pernah praktik, pernah ikut ini membantu persalinan, pasti insya Allah akan inget, oh kayak gini gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita baca checklistnya ulang, kita baca step-step langkahnya biar nggak bingung, karena kadang di lahan dengan di teori itu kan kadang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen aktif kala 3. Nah,
kan pindah klem nih 5-10 cm di depan vulva ibu ya. Kemudian letakkan tangan di atas kain pada perut ibu atau di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi ya teman-teman ya. Kemudian tangan lainnya menegangkan tali pusat. Nah, pas ada kontraksi, tegangkan tali pusat dan tangan lainnya mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial. Nah, apa tujuan dari dorsokranial ini teman-teman? Yaitu untuk mencegah inversio uteri. Kata gampangnya itu mah rahimnya terbalik gitu ya teman-teman. Kenapa bidan melakukan dorsokranial? Yaitu untuk mencegah inversio uteri. Nah, ini aku tekankan ya kalau misalnya ada soal biar teman-teman bisa jawab. Kemudian tarik dan keluarkan plasenta ya. Tali pusatnya memanjang, lanjutkan dorongan ke dorsokranial dan tarik plasenta sesuai sumbu jalan lahir ke arah bawah sejajar lantai ya. Kemudian jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem 5-10 cm ke depan vulva ya. Teman-teman bisa bayangin ya ketika praktik kayak gimana. Kemudian saat plasenta muncul di depan vulva, pegang dengan kedua tangan, putar ya teman-teman searah jarum jam. Oke, ini ketutup nih. Kemudian masase uterus di daerah ini ya, simfisis dengan gerakan melingkar ya teman-teman ya. 15 kali selama 15 detik. Mohon maaf ininya rada ketutup ya karena fontnya kegedean ini. Gak apa-apa, kelihatan. Nah, kemudian kalau udah melakukan MAK 3, kita ke cek perdarahannya, evaluasi kedua sisi plasenta dan memastikan plasentanya udah lahir lengkap. Kemudian menilai derajat laserasi, lakukan penjahitan jika terjadi robekan derajat 1 atau 2. Jadi kalau bidan kan dikasih kewenangannya kan hanya sampai derajat 1 atau 2. Ayo teman-teman ingat nggak derajat 2 sampai mana, derajat 1 sampai mana, derajat 3 sampai mana, derajat 4 sampai mana. Buat teman-teman yang lupa, silahkan teman-teman follow Instagram aku Novanita15 karena di sana aku udah upload di feeds ya tentang laserasi, derajat laserasi, udah aku ringkas juga biar teman-teman gampang ngehafalinnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian asuhan pasca persalinan. Nah, setelah itu pastikan uterusnya berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian pastikan kandung kemihnya kosong gitu ya. Nah, kemudian dievaluasi ya teman-teman ya, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke larutan klorin. Kalau ditanya berapa? 0,5% dan bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan dan dikeringkan. Kemudian ajarkan ibu atau keluarga untuk melakukan masase fundus uteri dan cara memantau kontraksi ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian dievaluasi dan perkirakan jumlah kehilangan darahnya. Kemudian diperiksa nadi ibu dan pastikan keadaan ibunya tetap baik. Kemudian pantau keadaan bayinya. Ini mah insya Allah mengalir aja ya kalau yang ini. Nah, kemudian ini evaluasi nih, ini juga sering keluar. Bersihkan ibu, pastikan ibunya merasa nyaman, kemudian lakukan dekontaminasi alat ya, dicelup di klorin 0,5%, kemudian direndam maksudku ya. Kemudian buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, kemudian dekontaminasi tempat persalinan, kemudian celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan sarung tangannya secara terbalik, kemudian cuci tangan. Nah, hal-hal ini kayak gini, ini tuh kalau aku dulu waktu kuliah ada ibu dosen aku yang benar-benar dia sangat memperhatikan tentang keamanan pada kita nakesnya, kemudian agar apa teman-teman kita nggak terkena ini teman-teman mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kenapa sih ibu dosen saya itu sangat intinya jueh di sini maksudnya perhatian, dia benar-benar Mbak jangan lupa dicelup di klorin dan lain-lain, hal-hal sedetail itu sangat diperhatikan karena yang namanya kita kan intinya kita harus menolong orang lain tapi kita juga harus melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan agar mungkin misalnya ya nauzubillah ketika kita menemui pasien yang mungkin dia B20 atau mungkin yang lain, kita pun tidak tertular dan kita juga tetap harus melindungi diri kita ya teman-teman ya, dengan tetap pakai APD lengkap, kemudian jangan lupa dekontaminasi alat dan lain-lain
gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu cuci tangan udah, kemudian fit K1 ya, kasih vitamin K1 untuk bayinya. Pakai sarung tangan bersih atau DTT. Kenapa kita ketika menyuntik si bayi baru lahir pakai sarung tangan? Karena si bayi itu kan habis keluar tuh dari rahim ibu, masih kayak ada kena mungkin cairan ketuban dan lain-lain. Kita nggak tahu ya teman-teman itu. Makanya kita diminta ya untuk pakai sarung tangan gitu. Kemudian suntikan Fit-K1 ya 1 mg di paha kiri anterolateral secara intramuskular ya. Kemudian setelah kasih Fit-K1 diberi salep mata tetrasiklin di kedua mata ya. Teman-teman yang pernah praktik pasti pernah ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, seperti biasa, timbang dan lain-lain. Kemudian ketutup lagi nih, maaf ya teman-teman ya. Oke, aku bacain aja. Hepatitis B 0,5 mili IM ya di paha kanan. Nah, kalau dari referensi APN tahun 2017 itu dalam waktu 1-2 jam setelah pemberian Fit-K1. Kalau dari Kemenkes tahun 2018 teman-teman itu 2-3 jam setelah pemberian Fit-K1. Nanti teman-teman kalau menemui soal silahkan disesuaikan dengan si pembuat soalnya ya teman-teman ya. Kadang kalau misalnya ngasih referensi yang dari APN ya kita sesuaiin aja 1-2 jam. Kalau misalnya referensinya si pembuat soal itu pakai Kemenkes, ya udah kita pilih yang 2-3 jam. Kalau misalnya ada dua-duanya silahkan, mantapnya teman-teman pakai mana. Tapi mungkin biasanya kalau si pembuat soal sih ini ya teman-teman, nggak mesti juga sih ya, kadang pakai APN pakai Kemenkes, nanti sesuaiin aja ya teman-teman ya, semoga nggak sama gitu. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah dokumentasi, lengkapi partografnya. Gitu sih teman-teman ya. Untuk langkah-langkahnya seperti itu. Untuk dari beberapa poin-poin tadi yang udah aku tekanin, silakan teman-teman catat biar nggak lupa gitu ya. Oke, kemudian kita bahas soalnya nih teman-teman. Nih, ini soalnya udah aku share. Silakan teman-teman kalau mau coba menjawab, kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, yang ditanyakan adalah seperti biasa kita baca soalnya dulu. Apa tujuan mendorong ke dorsokranial? Nah, setelah bayi lahir, bidan membantu ibu untuk melahirkan plasenta dengan manajemen aktif kala 3. Saat ada kontraksi, menegangkan tali pusat dan tangan lainnya mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial. Ayo tadi apa? Kita udah pernah bahas ya tadi ya. Nah nih, saat ada kontraksi, tegangkan tali pusat dan tangan lainnya mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial untuk mencegah inversio uteri ya teman-teman, atau rahim terbalik. Berarti jawabannya yang mana? Opsi A, atonia uteri ini adalah uterusnya tidak berkontraksi lagi, berarti bukan. Untuk mencegah perdarahan, bukan juga. Untuk mencegah inversio uteri, iya, jawabannya yang ini. Kemudian yang D, agar tali pusat cepat memanjang, tidak ya teman-teman ya. Kemudian yang E, agar ibu tidak kesakitan, bukan juga. Berarti jawabannya adalah opsi C. Nah, kalau teman-teman belum pernah baca kan nanti bingung, makanya ini aku tekankan biar nanti kalau menemukan soal seperti ini teman-teman bisa gitu ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bidan ya? Kita baca soalnya. Nyonya Y umur 26 tahun, G2B1A0 sedang bersalin di PMB. Hasil pemeriksaannya adalah punggung kanan, presentasi kepala, DJJ-nya adalah 145 kali per menit. Saat ini kepala dan bahu anteriornya telah ditarik ke arah anus untuk melepaskan bahu anterior. Nah, teman-teman bisa bayangin gak? Ketika melahirkan bahu, kita kan berarti kan posisinya biparietal kan ya? Kita cek, menunggu putaran paksi luar. Tentu bukan ya, karena ini kan kita sudah melahirkan ini bahunya, berarti bukan. Melahirkan seluruh tubuh bayi dengan sangga susur. Oke, kita ingat-ingat step-stepnya di sini. Nah, ketika biparietal, melahirkan bahu depan anterior, kemudian kan step selanjutnya adalah melahirkan bahu belakang atau posterior. Berarti yang mana teman-teman? Yang C, menunggu putaran paksi luar, bukan. Yang B tadi bukan ya teman-teman ya, sangga susur. Karena di sini kan sangga susur ini kan kita harus melahirkan bahu belakang terlebih dahulu ya. Oke, kemudian melonggarkan tali pusat juga bukan ya teman-teman ya. Melonggarkan tali pusat kan ini udah biparietal ya.
ada biparietal. Kemudian secara biparietal, kepala diarahkan ke atas untuk melapaskan bahu posterior. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Jadi tuh jenis-jenis soalnya tuh kayak gini teman-teman, berupa langkah-langkah. Kalau kita nggak tahu akan bingung gitu ya. Nah, makanya ini sering banget keluar. Ini aku tandain ya teman-teman, silahkan dicatat biar nggak bingung step-step yang ini. Habis tenan, cek lilitan, tunggu putaran paksi luar, biparietal, sanggah susur gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah di slide terakhir ya. Tadi dia banyak banget slide-nya, tapi alhamdulillah ini nggak sampai sejam. Karena aku emang udah bikin seringkas mungkin biar teman-teman juga paham gitu. Nah, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan semoga teman-teman juga paham kalau misalnya ada kata-kata yang salah, atau mungkin aku salah ucap, atau mungkin ada yang kurang tepat, boleh banget kok teman-teman komen di bawah. Karena yang namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa, tapi aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman, untuk membantu teman-teman. Karena channel Telegramku juga gratis dan teman-teman bisa mengakses kapan aja. Dan silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan. Oke, sekian dari aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin pengen ikut tryout SKB CPNS Bidan, silahkan gabung di ini teman-teman, Ayo CPNS ya. Ini linknya udah ada di description box. Di sana ada tryout, ada ringkasan dan lain-lain. Nah, jangan lupa pakai ini ya teman-teman, kode referral aku lolos ASN oke, karena nanti akan mendapatkan potongan harga di sana. Nah, ini aja sih yang bisa aku sampein. Aku ingetin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku ya, buat teman-teman biar sering up to date tentang materi kebidanan maupun per-CPNS-an gitu ya teman-teman ya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.